mujizat menjadi nyata. Menjadi oleh Majelis Jemaat GPM Larat Kota kepada Majelis Jemaat GPM Kaliobar. Waktu disilakan. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara, Shalom. Almarhum Bapak Urbanus Rahmanwati adalah anggota Jemaat GPM Larat Kota. Dan dari keluarga meminta agar almarhum dimakamkan di Jemaat GPM Kaliobar. Dengan demikian, kami Majelis Jemaat GPM Larat Kota bersama seluruh warga Jemaat GPM Larat Kota dengan ini menyerahkan jenazah almarhum Bapak Urbanus Rahmanwati kepada Majelis Jemaat untuk selanjutnya ada dalam ibadah pemakaman. Terima kasih. Bapak Ibu sidang perkabungan yang kami hormati, hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah penderitaan. Hidup ini adalah pengorbanan. Dan hidup ini adalah pergumulan. Berlayar sampai ke pulau, berjalan sampai ke batas. Segala sesuatu ada waktunya menurut pengkhotbah. Dan oleh karena itu, yang rahmat kami mengundang Ketua Majelis Jemaat GPM Kaliobar untuk melayani kebaktian pemakaman di saat ini. Kepada Ibu disilakan. Bapak Ibu sidang kedukaan yang Tuhan Yesus kasihi, selamat sore dan shalom. Shalom. Hari di tengah duka cita ini, kita menghampiri Allah dalam ibadah pemakaman. Dipanggil pulang terkasih kita, almarhum Bapak Urbanus Rahmanwati. Mari kita angkat pujian bersama dengan menyanyikan lagu Ami Mampadawan Ngaramu. Inilah bunyi firman Tuhan yang bertopik angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikut dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu yang ditembus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Dia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghadapi angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang ini apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Diberkati kita yang mendengarnya saat ini. Terpujilah Yesus Kristus. Bapak Ibu sidang kedukaan yang dikasihi Tuhan Yesus,
secara mental. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang menghendaki atau merindukan kehadiran penderitaan dalam hidupnya. Semua orang akan berusaha untuk tidak menderita, karena penderitaan itu menyakitkan. Namun demikian, dalam realitasnya, penderitaan dapat saja secara tiba-tiba hadir setiap saat dalam kehidupan siapapun tanpa diduga, apalagi direncanakan. Ia tidak mengenal waktu, ia tidak mengenal tempat, ia pun tidak mengenal latar belakang kehidupan seseorang. Ia bisa hadir kapan saja, di mana saja, melalui berbagai peristiwa dalam kehidupan kita, termasuk melalui peristiwa kematian. Kehilangan orang yang kita kasihi melalui perkara kematian itu sesungguhnya adalah sebuah peristiwa yang tentunya menyakitkan. Karenanya kita bersedih, kita menangis, dan mungkin kita akan berteriak, mengapa semua ini harus terjadi? Mengapa begini dan mengapa begitu? Kita mengalami duka cita yang sangat dalam. Duka cita merupakan respon emosional atau juga sebagai tanda atas ketidakrelaan kita untuk melepaskan kepergian orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai. Tetapi kita tidak berdaya. Bahkan kita tidak punya kuasa untuk menahan. Kita bagaikan tengah terseret ke dalam pusaran badai dan tiba-tiba datang menghempas biduk kehidupan ini. Persoalan silih berganti menghampiri, kepahitan dan kesusahan melanda. Kita pun akan berlayar di lautan lepas yang gelap gulita dan sunyi tanpa nakoda. Ada perasaan gentar menatap masa depan dan bimbang mengayuh bahtera kehidupan. Dalam situasi demikian, kita tentunya sangat butuh datangnya pertolongan Tuhan. Tetapi dari mana pertolongan itu? Selaku orang percaya, marilah kita merenung sejenak dan belajar melalui firman-Nya. Dalam kesaksian pembacaan kita tadi, Matius pasal 8 ayat 23 sampai ayat yang ke-27, dikisahkan tentang pengalaman dan sikap para murid dalam menghadapi badai atau angin ribut ketika mereka sedang berlayar. Di tengah ketenangan dan kebahagiaan mereka, sekonyong-konyong datanglah angin ribut di danau itu. Gelombang besar tiba-tiba menerjang dan badai menghempaskan perahu mereka. Bayang-bayang kematian menghantui mereka. Dalam situasi seperti ini, di tengah kecemasan yang melanda, mereka secara segera datang berseru kepada Tuhan Yesus. Katanya, Tuhan, tolonglah. Lalu Yesus pun menghardik angin ribut itu, sehingga danau itu pun menjadi teduh kembali. Mereka pun selamat. Dan orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu pun menjadi takjub karena kuasa Yesus. Bapak Ibu sidang kedukaan yang Tuhan Yesus kasih,
peristiwa angin ribut diredahkan merupakan sebuah pengalaman rohani yang sangat relevan untuk menjadi cermin kepada kita semua di saat ini. Tentang bagaimana seharusnya setiap orang itu menghadapi dan mengatasi badai kehidupan yang selalu menghiasi perjalanan hidup ini. Ketika badai hidup datang melanda, ketika duka cita datang menghadang, maka Yesuslah satu-satunya tempat untuk kita berseru, meminta pertolongan dan menggantungkan segala harapan kita kepadanya. Saat kita percaya, maka Ia pun pasti peduli dan melindungi kita. Memang Allah kadang juga mengizinkan cobaan itu datang kepada kita dengan maksud untuk mengasah kepekaan rohani kita agar kita bisa merasakan dan menyadari kehadirannya, sekaligus juga untuk membentuk iman dan mental kita menjadi pribadi yang tegar dan pribadi yang kuat. Pribadi yang selalu bergantung kepada Tuhan, sehingga kita tidak gampang untuk terhanyut oleh derasnya arus kehidupan ini. Bapak Ibu sidang kedukaan yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan tidak pernah lengah dalam menjaga kita. Bahkan di saat terberat sekalipun dalam hidup ini, Dia selalu merangkul kita. Pengalaman pahit pun akan berubah menjadi pengalaman berharga untuk kita dapat belajar melalui hal-hal positif di balik hal-hal yang menyakitkan sekalipun. Sebab tidak ada seorang pelaut tangguh yang lahir dari laut yang tenang. Ia harus ditempuh di medan yang penuh dengan gelombang yang menantang. Kesadaran iman ini tentunya akan sangat melegakan, menghibur, tetapi juga menguatkan kita semua, terlebih khusus bagi keluarga besar. Bisa saja persoalan kita tidak lantas meredah, walaupun banyak perkara silih berganti hadir mengombang-ambingkan pikiran dan perasaan kita. Namun satu hal yang pasti, bahwa ketika kita percaya pada firman-Nya, maka kita akan diubah menjadi kuat dan teguh. Pikiran kita akan disegarkan menjadi tenang dan teduh, sehingga kita pun dimantapkan untuk berjalan dalam pengharapan dan boleh menyaksikan bagaimana Allah menyatakan segala rencananya yang terindah. Kendati pun boleh senantiasa tegar di tengah pusara badai dan berlayar sampai tujuan. Bapak Ibu sidang kedukaan yang Tuhan Yesus kasihi, menghadapi duka cita yang sedang melanda saat ini, menghadapi kematian atas orang yang kita kasihi, yang mungkin menjadi sandaran kita, harapan keluarga kita, orang yang sangat penting dalam kehidupan kita. Marilah kita datang berseru meminta pertolongan kepada Tuhan. Percayalah dengan tolongan, dengan sungguh-sungguh bahwa Allah berkuasa atas kehidupan ini. Allah berkuasa atas dunia dan orang mati. Allah berkuasa atas duka cita yang kita alami. Dengan demikian, kita akan beroleh penghiburan dan hati kita pun diberi ketenangan, serta tangis kita pun diredahkan. Yesus satu-satunya nakoda sejati dalam mengarungi biduk kehidupan ini, baik dalam duka maupun suka. Perkara kematian bukan untuk ditakuti atau dihindari. Ada seorang pakar, dia bilang begini, kematian adalah bagian dari eksistensi atau keberadaan manusia. Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya.
setiap orang justru harus menghadapinya. Kesadaran bahwa kematian itu adalah bagian dari hidupnya dapatlah membuat setiap orang selalu siap dan tegar menghadapinya. Lebih-lebih kalau ia yakin siapa yang menyertai dirinya dalam menghadapinya. Ini yang dialami dan dijalani oleh almarhum Bapak Urbanus Rahanwati. Meski sudah tidak berdaya lagi, tetapi ia tetap menunjukkan sikap tegarnya sampai maut menjemputnya. Melalui perkara kematian, kita boleh belajar tentang makna kehidupan. Dan yakinlah bahwa oleh penyertaan Allah melalui kuasa dan kasih setianya, badai itu pasti berlalu. Biarlah oleh rohnya yang kudus, segenap keluarga besar Rahanwati yang ditinggalkan oleh almarhum, bahkan semua kita yang hadir ini dan di sini, yang sementara dilanda duka cita ini, senantiasa dihiburkan dan dikuatkan oleh firman Tuhan ini. Ubun aflar kita di Tinemun. Atas nama keluarga besar Rahanwati, Lori, kami memohon maaf, beribu-ribu maaf. Mari kita mungkin memaafkan Bapak terkasih, sehingga mungkin jangan menjadi halangan bagi yang bersangkutan pulang kepada pangkuan Bapa di sorga. Atas nama keluarga besar Rahanwati, Lori, kami tidak bisa balas kebaikan Bapak Ibu Saudara-saudara. Kami berharap Tuhan yang punya hidup ini selalu memberikan kekuatan, berkat selalu bagi kita semua, sehingga kita diberkati dalam masa aktivitas kita di berbagai medan gumul kita masing-masing. Saya mau bawa satu syair bagi kita semua. Oleh rain bang tali bulana langit ni perukuan, ya unarine huek titiri tosane, lerain bang tali bulana langit ni perukuan, oleh rain bang tali bulana langit ni perukuan, yang artinya lera menggambarkan Bapa, bulan menggambarkan Bapa. Jadi mama bilang begini, apa ya beta kira katang dua sama-sama pergi ke sana, padahal Bapa suka tinggal beta di persimpangan jalan. Demikian, terima kasih. Riwayat hidup almarhum Bapak Urbanus Rahanwati. Almarhum Bapak Urbanus Rahanwati lahir di desa Totunametal, Kecamatan Molomaru pada tanggal 17 Maret 1972. Saudara-saudari, kini kita akan memakamkan jenazah almarhum Bapak Urbanus Rahanwati. Marilah kita menyerahkan badannya kepada tanah. Selaku orang-orang percaya, kita yakin akan sabda Yesus Kristus bahwa apabila segala yang mati mendengar bunyi suara Anak Allah, orang yang mendengar dia pun akan hidup. Karena kelemahan seringkali sabdanya kita lupakan, tetapi sabda Allah kekal selama-lamanya. Marilah kita letakkan jenazah almarhum dengan damai pada tempatnya yang terakhir. Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Mari kita berdoa Bapa kami secara bersama. Marilah kita mohon berkat Tuhan.